Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik para ustaz, para ustazah, para musyrif, para santri rahimakumullah. Ini pertemuan kedua tentang kajian kitab Al-Jannatu wan Nar ala Dhau'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan pertama kita sudah menamatkan tentang tamhid. Tamhid itu artinya muqaddimah. Biiznillahi azza wa jalla kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Al-faslul awwalu. Silakan dibuka halaman 13. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Al-jannatu wan naru makhluqatan. Jadi surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala at-Tahawi fil aqidati salafiyah allati tunsabu ilaihi al-ma'rufatu bil aqidati at-Tahawiyah. Telah berkata Imam At-Tahawi dalam kitab beliau tentang akidah salaf yang terkenal dengan nama kitab Akidah Tahawiyah, disandarkan kepada nama beliau At-Tahawi. Kata Al-Imam At-Tahawi, wal jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk. La tafniyani abadan. La tafniyan artinya la tantahiyan. La tafniyan maknanya la tantahiyan, tidak fana. Artinya tidak ada akhirnya, tidak berakhir. Wala tabidan. Wala tabidan artinya wala tahlakan, dan tidak akan musnah. Tafniyan, la tafniyan tidak berakhir, wala tabidan tidak musnah. Artinya surga dan neraka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara qablal khalqi. Qablal khalqi artinya qablal makhluqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka itu sebelum menciptakan makhluk yang lain.
Jadi surga dan neraka itu lebih dulu diciptakan oleh Allah sebelum langit dan bumi dan makhluk Allah yang lain. Bahkan sebelum malaikat, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah telah menciptakan bagi keduanya itu ahlan, penghuni. Artinya calon penghuni surga, calon penghuni neraka sudah Allah ciptakan. Ini yang pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa salah satu malaikat Allah, malaikat Mikail itu enggak pernah senyum karena dia khawatir, barangkali dia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu bahwa dia termasuk calon penghuni neraka yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Mikail itu salah satu malaikat yang tidak pernah senyum, sebagaimana pertanyaan Rasulullah SAW kepada Jibril, ya Jibril, lima lam ara Mikaila dhahika qattun, wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail senyum? Lalu kata malaikat Jibril, ma dhahika Mikailu mundu an khalaqallahu nara. Memang seperti itu, malaikat Mikail tidak pernah senyum semenjak Allah menciptakan neraka. Faman syaa'a minhum ilal jannati fadlan minhu. Siapa yang Allah kehendaki dari manusia, maka dia akan ke surga, dan itu sebagai karunia Allah, fadlan minhu. Artinya bukan karena prestasi ibadah. Jadi kita masuk surga, andaikan masuk surga, mudah-mudahan kita juga berharap masuk surga itu bukan karena sholat, bukan karena zakat, bukan karena ibadah, tapi fadlan, karunia Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hamba Allah masuk surga itu karena ibadahnya, tidak ada. Lalu kata para sahabat, termasuk anda juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya termasuk saya. Illa an yataghammadillaha birahmatihi, kecuali Allah sudah meliputiku dengan kekasih sayangnya atau rahmatnya. Wa man syaa'a minhum ilan nar adalan minhu. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah di antara manusia, dia masuk ke neraka adalan minhu, sebagai bentuk keadilan Allah. Jadi Allah itu kalau memasukkan manusia ke dalam neraka itu bukan bentuk kezaliman, tapi bentuk keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu bidzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu. Dan setiap manusia itu akan beramal, artinya akan berkegiatan, akan memanfaatkan hidupnya sesuai dengan yang sudah ditakdirkan. Jadi furigo di sini artinya kuddiro. Furigo kuddiro. Jadi sesuai takdir itulah manusia berkegiatan. Kalau takdirnya surga, maka kegiatannya insya Allah mengarah kepada surga. Tapi kalau takdirnya berkebalikan dari itu, maka kegiatannya pun atau hidupnya diisi dengan hal-hal yang semakin memperpendek jarak dia dengan neraka. Furigo kuddiro.
wasairun ila ma khuliqa lahu. Wasairun, dan dia akan menuju kepada apa yang sudah ditentukan baginya. Nah, di sini para guru, khuliqa artinya kudia. Kalau furigo artinya kudira, khuliqa artinya kudia. Kudia lahu artinya yang sudah dikodokan Allah, yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan atas para hamba. Nah, baik, sejenak kita tinggalkan kitab kita. Kita akan bacakan riwayat tentang bahwa manusia itu berkegiatan sesuai dengan takdirnya. Jika takdirnya surga, maka Allah permudah baginya jalan ke surga dalam kegiatan hariannya. Tapi kalau takdirnya neraka, maka Allah permudah baginya atau Allah bentangkan baginya kegiatan untuk menuju ke neraka, waliyazubillah. Kita bacakan riwayatnya yang mendukung tentang pernyataan wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu. Ada riwayat dari Imam Muslim, kata dia, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah anil A'mash, menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, atau menyampaikan kepada kami hadis, yaitu Syu'bah dari A'mash, bahwa A'mash berkata, sami'tu Sa'da ibn Ubaidah yuhadditsu an Abi Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah menyampaikan hadis dari bapakku Abdurrahman As-Sulami. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, qala, Ali berkata, kanan, ini mulai Ali bercerita. Ini kisah perawinya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memulai Ali bin Abi Thalib kisahnya yang mendukung pembahasan al-jannatu wan nar. Kata Ali, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam rombongan pelayat jenazah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah setelah menguburkan satu jenazah. Karena Nabi itu biasa memberikan tausiah setelah setelah penguburan selesai, biasanya Nabi duduk sejenak bersama para sahabat, lalu para sahabat pun mendengarkan tausiah dari Nabi. Jadi kuburan bisa menjadi majelis ilmu, bisa, boleh, terutama setelah penguburan satu jenazah. Hanya saja kuburan jangan dijadikan majelis membaca Al-Quran, nggak ada sunnahnya. Tapi kalau majelis ilmu masih boleh kita bermajelis ilmu di kuburan. Karena beberapa kali Rasulullah bermajelis ilmu sebelum meninggalkan area pemakaman dari penguburan satu jenazah. Nah, ini cerita dari Ali bin Abi Thalib. Fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihil arda. Lalu Nabi pun mengambil sesuatu. Dalam sebuah riwayat mengambil ranting dari beberapa pohon yang sudah kering di area pemakaman tersebut. Wa akhadha yankutu bihil ard, dengan ranting itu Nabi pun memukul-mukul tanah. Nah, biasalah barangkali Nabi refleks ngambil ranting lalu memukul-mukulkan tanah sambil dia bertausiah. Faqala, mulailah Nabi memberikan nasihat, memberikan kajian. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali
sudah ditakdirkan. Nah, kutiba di sini artinya kuddiro, sudah dituliskan, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, sudah dinyatakan. Jadi kutiba artinya apa? Kuddiro, sudah ditakdirkan. Kecuali sudah ditakdirkan tempat duduknya di neraka, maq'ad. Maq'ad artinya majelis, artinya rumah. Sudah ditentukan kalau dia akan menempati tempat duduk atau rumah atau kediaman di neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, begitu juga sudah ditentukan tempat duduknya di surga. Artinya sudah ditentukan tanpa kecuali. Bertanya sahabat, dan pertanyaannya itu disetujui oleh Nabi. Nabi tidak menyangka. Artinya soal wajih, soalun wajihun, pertanyaan pada tempatnya. Bertanya para sahabat, qalu ya Rasulullah, ya kan? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau memang surga sudah ditentukan, neraka sudah ditentukan, takdir kita ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takdir, sebagian besar daripada takdir itu tidak akan dirubah oleh Allah. Wala tabdila li kalimatillah, dalam janji Allah, Allah mengatakan la tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan dalam keputusan-keputusan Allah. Maka para sahabat bertanya, afala nattakilu ala kitabina? Afala nattakilu ala kitabina artinya afala na'tamidu ala takdirina. Nah, itu maksudnya. Kalau begitu ya Rasulullah, tidakkah kita bersandar saja kepada takdir? Natakilu artinya na'tamidu. Kitabina artinya takdirina, qada'ina. Enggak perlu kita sholat duha, tidak perlu sholat tahiyat masjid. Kita kerjakan yang wajib-wajib saja, bahkan barangkali yang lebih ekstrim, yang wajib pun nggak perlu kita kerjakan, namanya saja takdir sudah ditentukan. Bahasa kitanya seperti itu. Artinya kalaupun kita bermaksiat kepada Allah, kalau takdir kita surga, ke surga juga akhir perjalanan kita. Tapi kalau kita mentaati Allah, ternyata takdir pertama kita neraka, ke neraka juga kita singgah. Nggak ada gunanya ketaatan kalau ke neraka juga. Sebagaimana tidak ada bahayanya maksiat kalau takdirnya ke surga. Jadi itu pertanyaan sudah lama. Lama pertanyaan itu. Para sahabat sudah menanyakannya kepada Rasulullah, apakah boleh kita bersandar dengan takdir sehingga kita tidak perlu giat. Nah, itu bahasanya. Tidak perlu sungguh-sungguh, tidak perlu tekun, tidak perlu istiqamah, tidak perlu fastabiqul khairat, tidak perlu berlomba-lomba, tidak perlu berkompetisi dalam kebaikan. Iya, ini para sahabat. Ini pertanyaannya ngawur atau pada tempatnya? Hah? Pada tempatnya. Hadza soal wajih. Soalun wajihun, pertanyaan sangat pada tempatnya. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Nada'u artinya natruku. Lalu kita meninggalkan amalan. Tak perlu kita beramal ya Rasulullah, karena kitab sudah ditakdirkan. Tinta, pena sudah kering. Takdir sudah diputuskan. Vonis sudah dibacakan. Apa perlunya kita beramal? Lalu kata Rasulullah SAW dengan ungkapan yang sangat indah, kata Nabi, qala i'malu. Nah, itu. Kata
Rasulullah, i'malu. Enggak, tetap kalian beramal, berkompetisi, musabaqah bil khairat, berlomba-lomba, giat. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Artinya fakullun muyassarun lima kudira lahu. Khuliqa di sini artinya kudira. Beramallah kalian karena setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Nah, itu maksudnya. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Artinya fakullun musahhalun lima qudira lahu. Segala sesuatu, setiap manusia dipermudah oleh Allah, dibentangkan oleh Allah jalan menuju takdirnya. Lalu Nabi menjelaskan secara terperinci, man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Barang siapa termasuk orang yang ahli bahagia, artinya calon surga. Ahlu sa'adah artinya ahlul jannah. Barang siapa yang Allah takdirkan termasuk sebagai ahlinya bahagia, berhak mendapatkan kebahagiaan, fayuyassaru li amali ahli sa'adah, maka dia akan dipermudah untuk mengerjakan, untuk berkegiatan seperti kegiatan dan amalan penduduk kampung kebahagiaan atau penduduk surga. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Tapi sebaliknya, siapa yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai calon ahli celaka, ahli sengsara, atau calon penghuni neraka, fayuyassaru li amali ahli syaqawah, maka dia juga akan dipermudah oleh Allah untuk beramal sebagaimana amalan ahli orang-orang yang celaka atau calon penghuni neraka. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah pun membacakan ayat yang sesuai dengan pertanyaan para sahabat. Ayat yang dibacakan adalah pada surat Al-Lail. Kata Rasulullah SAW, summa qara'a, kata Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa kemudian percaya kepada surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan permudah baginya jalan menuju kebahagiaan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, kikir, tidak suka berinfak, tidak mau berzakat, wastaghna, dan merasa cukup, tidak butuh pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak beriman kepada surga, mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami permudah baginya jalan menuju kesulitan, yaitu jalan menuju neraka. Nah, jadi kita ini tetap dianjurkan untuk memperbanyak amal wajib dan amal sunat. Perbanyak sholat duha, perbanyak qiyamul lail. Jadi tidak boleh ada hujah dengan takdir. Ya, tidak boleh ada hujah dengan takdir. Di antara penyakit di masyarakat barangkali dihinggapi oleh para thalabul ilmi adalah berhujah dengan takdir. Ini pernah dulu terjangkit
kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah SAW pada suatu malam melihat keadaan sahabat, apakah langsung tidur atau ada yang qiyamul lail. Ternyata beberapa rumah sudah sepi. Sudah sepi. Di malam itu beberapa rumah tidak qiyamul lail. Termasuk di antara rumah yang tidak qiyamul lail itu termasuk rumah menantunya. Rumah menantunya Ali bin Abi Thalib, gelap aja, sunyi, nggak ada bacaan Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, jadi sholat qiyamul lail itu disunahkan jahar juga. Jadi kalau kita tahajud qiyamul lail, suaranya nyaring, jahar, seukuran suara kita menyapa sampai ke halaman rumah. Nah, tidak harus dengan suara yang sangat nyaring, enggak, tapi minimal ada orang lewat depan rumah dengar. Manfaatnya apa? Manfaat dari sholat malam dengan suara yang nyaring, pertama di sana ada semangat. Bandingkan kalau kita dengan suara yang lirih, sir, wah itu ngantuk, pasti ngantuk. Nah, itu manfaat sholat tahajud, sholat malam itu dengan jahar, suara jahriyah. Yang kedua, selain semangat juga dia obat ngantuk. Jadi kalau kita jahar qiyamul lailnya, insya Allah tidak akan ngantuk. Ngantuk masih bisa terkendali, ngantuk masih bisa diatasi. Fungsi yang ketiga, membangunkan ahli bait. Ahli bait jika mendengar kepala rumah tangganya tahajud, insya Allah mereka juga termotivasi untuk tahajud. Seperti Rasulullah SAW mengajak tidak, tapi ahli bait termotivasi. Rasulullah biasanya membangunkan para istrinya hanya sebatas membangunkan saja, tidak memaksa ikut sholat tahajud. Tetapi begitu Rasulullah menjaharkan bacaan qiyamul lailnya, para istri Nabi pun ikut bertahajud. Nah, jadi sunnahnya qiyamul lail itu adalah jahriyah dan bukan sirriyah. Kita kembali kepada kisah. Maka di malam itu kebetulan rumah Ali bin Abi Thalib sepi, gelap, nggak ada suara. Maka Rasulullah menebak, oh berarti tidak terjadi qiyamul lail malam ini. Nah, Rasulullah pun mengetuk pintu. Halan taqumu, kata Nabi dalam sapaannya di malam itu. Halan taqumu, andaikan kalian berdiri qiyamul lail. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib dengan bahasa kita, ya Rasulullah, nasib kita ini sudah di tangan Allah. Gitu. Ya, hujahnya dengan takdir. Nasib kita sudah di tangan Allah. Jika Allah menghendaki kami bangun, kami bangun. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kami tidak bangun, maka kami pun tidak bangun. Lalu Nabi pun tidak memperpanjang perdebatan. Lalu Nabi meninggalkan rumah Ali bin Abi Thalib dan rumah putrinya Fatimah sambil membacakan firman Allah, wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Nah, itu yang dibacakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya manusia itu banyak suka memperdebat. Manusia itu suka berdebat. Itu Rasulullah membacanya nyaring supaya terdengar oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sejak malam itulah kami tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadi sempat berhujah dengan takdir, tapi kemudian sadar. Dan penyakit manusia adalah mereka itu berhujah dengan takdir dalam perkara yang buruk. Nah, ini masalah kita yang tidak adil. Jadi kalau dikatakan mengapa bermaksiat, hujahnya takdir. Kalau nanti saya ditakdirkan surga, ya surga juga walaupun maksiat saya menumpuk-numpuk.
Tapi anehnya manusia itu tidak adil, tidak pernah berhujah dengan takdir untuk perkara yang baik. Tidak pernah manusia itu, oh saya akan sholat tahajud, takdir saya kan surga. Mestinya kan begitu, adil. Di satu sisi berhujah dengan neraka, tapi di sisi lain juga berhujah dengan surga. Oh takdir saya surga, maka saya perbanyak sholat duha, sholat tahajud, thalabul ilmi, memakmurkan majelis ilmu. Nah, jadi manusia dituntut untuk adil, berhujah dengan keburukan silakan, tapi juga harus berhujah dengan kebaikan juga, berhujah dengan sesuatu yang baik. Ya, selesai riwayat tentang bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa tetap kita itu beramal, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Baik, kita lanjutkan kitab kita. Wa qala Muhammadun ibnu Muhammadin ibni Abil Izz al-Hanafi syarihut Tahawiyati fi syarhihi li hadzal nas. Jadi berkata Muhammad bin Abil Izz al-Hanafi, pensyarah kitab Akidah Tahawiyah, dalam redaksinya beliau berkata, wa amma qawluhu innal jannata wan nara makhluqatan fattafaqa ahlus sunnati ala annal jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al-an. Sesungguhnya sorga dan neraka itu dua makhluk, maka telah sepakat ahlus sunnah bahwasanya sorga dan neraka itu dua makhluk yang sekarang sudah ada. Itu ketegasannya. Jadi sorga neraka itu sudah ada. Ini kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Al-an, sampai hari ini ada, dan seterusnya akan terus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan. Walam yazal ahlus sunnati ala dzalik, dan senantiasa ahlus sunnah berakidah dengan akidah tersebut, yaitu berakidah dengan akidah bahwasanya surga neraka kekal, surga neraka sudah ada, dan surga neraka akan tetap ada, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta nabighatun. Jadi tadinya ahlu sunnah wal jamaah sepakat, tapi ternyata ada sebagian ahlu sunnah wal jamaah yang ragu dengan akidah surga neraka. Hatta nabighatun, artinya hatta zaharat zahiratun, sampai muncul fenomena. Nabaghat artinya zaharat. Hatta zaharat zahiratun, muncullah fenomena, artinya kondisi yang tidak biasa. Hatta nabighatun minal mu'tazilati wal qadariyati. Nah, muncul fenomena dari muncul kelompok pertama itu Mu'tazilah, kemudian Qadariyah. Nah, ini dua kelompok pertama yang sesat. Jadi para jamaah rahimakumullah, dalam akidah selalu kita belajar ahlu sunnah wal jamaah, tapi sebaliknya kita juga belajar lawan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Karena kan kata Nabi, umat Islam akan pecah menjadi berapa golongan? 73. Sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Yahudi hanya 71, Nasrani hanya 72. Umat Islam ternyata lebih banyak, 73. Wa kulluhum finnar, 72 ke neraka.
illa millatun wahidah, kecuali kelompok yang satu, ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu yang dimana aku berada bersama sahabatku, maksudnya dalam manhaj, dalam akidah yang benar. Jadi para jamaah rahimakumullah, tentang sorga dan neraka muncullah kelompok yang sesat. Pertama Mu'tazilah, yang kedua Qadariyah. Fa'ankarat zalika, kedua-dua kelompok ini mengingkari keberadaan surga, keberadaan neraka. Jadi menurut mereka surga neraka itu belum ada, belum Allah ciptakan. Bal yunshi'uhumallahu yaumal qiyamah, kata mereka. Justru keduanya akan diciptakan oleh Allah nanti. Kapan? Menurut mereka nanti, kalau sudah hari kiamat barulah Allah menciptakan surga dan neraka. Wa hamalahum ala dzalika asluhumul fasidu alladzi wada'u bihi syari'atan lima yaf'aluhu Allah. Yang memotivasi mereka ya memunculkan akidah yang sesat ini, motivasi mereka adalah asluhumul fasid, prinsip mereka yang rusak, dasar mereka yang rusak dalam peletakan syariat. Apa itu? Lima yaf'aluhullah. Jadi prinsip kelompok yang sesat itu dalam berakidah adalah mereka selalu bertanya, mengapa Allah menciptakan ini? Nah, itu dia. Jadi selalu ada pertanyaan limadza, atau pertanyaan lima yaf'alullah kaza wa kaza. Jadi prinsip mereka yang menyesatkan mereka sendiri adalah selalu bertanya, mengapa Allah menciptakan ini, mengapa Allah menciptakan itu. Padahal Allah di surat Al-Anbiya menegaskan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apapun perbuatan Allah, apapun keputusan Allah, tidak ditanya Allah itu. Wa hum yus'alun, justru yang ditanya itu adalah manusia. Allah itu tidak pantas ditanya. Misalnya contohnya, mata kita buta, misalnya Allah mentakdirkan kita buta. Apakah kita berhak bertanya kepada Allah, ya Allah mengapa saya buta, orang lain tidak? Berhakkah kita bertanya itu? Tidak berhak. Kita hidup tidak cukup, orang lain cukup, lalu kita protes, ya Allah mengapa saya tidak cukup, teman saya kok cukup? Enggak, itu hikmah dari Allah. La yus'alu, Allah itu tidak ditanya. Wahum yus'alun, manusialah yang ditanya. Nah, Mu'tazilah dengan Qadariyah itu akidah mereka inilah yang membuatkan mereka itu sesat. Selalu bertanya. Di antara pertanyaan mereka yang maha dahsyat adalah, mengapa Allah mengizinkan maksiat? Padahal katanya Allah benci dengan maksiat, mengapa diizinkan? Itu diantara pertanyaan Mu'tazilah dengan Qadariyah. Mengapa Allah menciptakan babi kalau babi itu akhirnya akan diharamkan? Karena hati mereka tertutup bahwasanya semua yang Allah keputuskan itu ada hikmahnya. Misalnya ada yang tidak cukup, ada yang cukup, ada kaya, ada miskin, itu ada hikmahnya. Kalau semua orang kaya, semua orang merasa cukup, bisakah kita bangun rumah?
Misal, jika semua orang merasa cukup, semua orang tidak butuh pekerjaan, maka sampai kapanpun kita tidak akan mampu membangun pondok, tidak akan mampu membangun rumah. Kenapa? Karena susah cari tukang. Maka Allah menentukan yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini cukup, yang ini tidak cukup. Liya'khudhu ba'duhum 'ala ba'din sikhriya, agar terjalin kerjasama di antara mereka. Lalu ada pertanyaan lagi, mengapa pemerintah tidak mencetak uang banyak-banyak? Ya, selalu pertanyaannya begitu. Bukankah pemerintah punya mesin cetak uang? Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, jika pemerintah mencetak uang, kira-kira apa yang terjadi? Semuanya dikasih 5 miliar misalnya begitu ya, akan ada inflasi, pedagang akan menaikkan harga, petani tidak akan mau lagi ke sawah, sudah ada 5 miliar kok. Maka tidak ada orang yang menanam, tidak akan ada orang yang menjual murah, semuanya dinaikkan karena sudah tahu setiap kantong manusia ada 5 miliar. Terjadi inflasi. Bapak Ibu, negara seperti Zimbabwe, Finlandia, itu kebijakan pemerintahnya itu silap, salah. Mereka menggunakan kebijakan namanya printing money, cetak uang banyak-banyak. Akhirnya di negara Zimbabwe itu, Bapak Ibu, mereka tidak punya apa-apa kecuali uang, hanya punya uang saja. Akhirnya inflasi, akhirnya mereka menjual uang itu, Bapak Ibu, bukan selembar 2 lembar, enggak, gerobak menjual uang itu, bertumpuk-tumpuk. Akhirnya uang hanya sebatas kertas, enggak ada harganya. Jadi kita tidak bertanya kepada Allah, mengapa ada kaya, mengapa ada miskin, mengapa ada orang yang normal, mengapa ada disabilitas. Pasti ada hikmahnya. Termasuk kita tidak perlu bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa ada corona, mengapa ada virus yang menjangkau seluruh negeri. Tidak perlu ditanyakan. Pada akhirnya kita akan temukan hikmahnya. Termasuk misalnya hikmah bencana tsunami di Aceh. Ya, apa yang terjadi? Aceh sekarang bisa dikatakan provinsi ideal penegakan syariat. Ya, sepakat antara orang Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka Berdamai. Aceh kan dulu ada kelompok separatis namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Karena bencana tsunami mereka sengsara bersama, akhirnya mereka pun menjalin kesepakatan damai. Perdamaian antara rakyat Aceh dengan GAM itu berlanjut sampai kepada kesepakatan untuk berkomitmen menegakkan syariat. Sekarang hati-hati, jangan coba-coba pacaran di Aceh, dicambuk. Oh, kalau gitu pacaran di Ponorogo aja, Pak. Enggak. Maksudnya bukan begitu. Artinya syariat Islam itu terjadi setelah bencana. Jadi kan ada hikmahnya. Yang berzina dihukum cambuk juga. Hanya saja mereka belum berani menjalankan hukum rajam, belum berani hukum rajam. Tapi yang berzina kalau sudah menikah, cambuknya 2 kali lipat, 200 jilid. Tegak syariat setelah bencana, tegak syariat setelah tsunami. Jadi insyaallah ta'ala tidak ditanya Allah itu. Justru kita yang siap-siap ditanya oleh Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Baik, kita lanjutkan. Wa annahu yanbaghi an yaf'al kaza wa la yanbaghi lahu an yaf'al kaza. Ini juga bagian dari akidah sesat Mu'tazilah. Jadi mereka yang menjadi bos, mereka yang mengangkat diri mereka, mereka yang ingin mengatur Allah. Mu'tazilah dengan Qadariyah itu mereka mengatakan yaf'al kaza wa la yanbaghi an yaf'al kaza. Semestinya Allah itu melakukan ini.
Sejatinya Allah itu tidak melakukan itu. Jadi mereka itu mengangkat diri mereka sebagai bos. Allah anak buahnya. Coba. Kurang ajarnya Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka ingin mengatur Allah. Wa qasuhu ala khalqihi fi af'alihim. Qasuhu bimana qaranuhu. Qaranu. Mereka membanding-bandingkan, menganalogikan, mengkiaskan dengan makhluk dalam hal perbuatan. Jadi mereka mengkiaskan, memukoronah, membandingkan, menyetarakan antara perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Fahum musyabbihatun fil af'al. Akhirnya mereka pun jadi kelompok namanya musyabbihah. Musyabbihah, mentasbih Allah dengan makhluk. Ingin menyerupakan, memiripkan, memisalkan, menyetarakan Allah dengan makhluk. Ini namanya musyabbihah fil af'al, dalam hal perbuatan. Wa dakhalat tajahhum fihim. Lalu ada masuklah akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah itu akidah musyabbihah. Sekaligus mereka juga menganut akidah fasaru ma'adzalika mu'attilatun. Jadilah mereka itu berpaham akidah mu'attilah yang sama sekali membuang sifat Allah. Jadi di satu sisi mereka menyetarakan sifat Allah dengan makhluk, pada waktu yang bersamaan tanpa mereka sadari mereka jatuh ke jurang mu'attilah, menafikan sifat Allah. Fahimna insyaallah? Paham? Jadi ketika mereka musyabbihah, pada waktu yang bersamaan mereka juga mu'attilah. Mereka serupakan Allah dengan makhluk di satu sisi. Di sisi yang lain, dalam waktu yang bersamaan tanpa jeda mereka juga jatuh ke dalam mu'attilah. Mu'attilah artinya munafiyah, menafikan, membuang sifat Allah. Ketika mereka menetapkan sifat Allah sama dengan makhluk, maka di waktu yang bersamaan mereka meniadakan sifat-sifat Allah tanpa mereka sadari. Begitu juga tentang akidah mereka terhadap surga dan neraka. Kata mereka, buat apa sih Allah menciptakan surga dan neraka? Belum ada penghuninya. Bahasa kitanya, apa tidak mubazir anggaran, begitu kira-kira ya. Enggak ada manfaatnya, kenapa dibangun? Begitu kira-kira. Mubazir anggaran, ngapain dibangun? Waqalu, ini ucapan mereka, khalqul jannati qablal jazai abasun. Nah, ini kata Mu'tazilah dan Qadariyah. Khalqul jannati qablal jazai abasun. Penciptaan sorga sebelum ada pembalasan, sebelum ada pahala, sebelum ada ganjaran, artinya sebelum ada penghuni membangun sorga itu, kata mereka abasun. Abasun artinya duna faedah, lahwun, sia-sia, nggak ada gunanya, mubazir. Jadi para jamaah, mari kita syukuri ya. Mari kita syukuri kita ini berada di jalur fitrah, di rel akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kita lihat ya. Mereka ini bukan orang kafir, para jamaah rahimakumullah. Mereka ini bersyahadat syahadatain. Mu'tazilah, Qadariyah, bahkan boleh jadi mereka lebih rajin tahajudnya dengan kita. Tetapi ketika akidah mereka rusak, jatuh ke dalam jurang kesesatan, ke sedalam-dalamnya, untuk taubat itu sulit. Mengapa sulit? Karena mereka merasa benar. Makanya bid'ah itu, ini kan termasuk akidah bid'ah. Menurut Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh setan daripada maksiat.
al bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Fa innal ma'siyah yustatabu fiha sahibuha. Bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada maksiat, karena maksiat itu kemungkinan untuk taubat itu sangat mungkin. Karena pelaku maksiat tahu kalau ini salah. Wa ammal bid'ah fala yustatabu sahibuha. Adapun pelaku bid'ah sulit untuk diajak taubat karena mereka mengaku benar. Mari kita syukuri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah akidah fitrah, akidah as-salafus saleh, akidah ashabul hadis war riwayah, akidah ashabus sanad wal matan. Walhamdulillah. Nah, kita syukuri salah satunya dengan bermajelis ilmu. Li'annaha tasiru mu'attilatan madadan mutatawilah. Lalu mereka pun jatuh ke dalam mu'attilah, berkepanjangan, dan mereka pun mutatawilah. Mutatawilah itu artinya memperpanjang wacana tentang akidah. Mutatawilah dari kata tatawul, artinya lidah mereka panjang, memperpanjang kesesatan mereka dalam hal kesesatan akidah surga dan neraka. Faruddu minan nususi ma khalafa hadhihi syari'atal batilah. Lalu mereka menolak nas-nas yang menyelisihi syariat mereka yang batil. Ruddu artinya rafadu, la yaqbalu, mereka menolak, tidak mau menerima nas-nas yang bertentangan dengan akidah mereka. Allati wada'uha lirrabbi ta'ala, terutama akidah yang mereka letakkan tentang akidah ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harrafun nususa an mawadhiha. Harrafu artinya badalu. Harrafu badalu. Mereka mengganti nas-nas dari tempatnya, artinya mereka pindahkan. Bahasa kerennya mereka migrasi makna. Maknanya dipindahkan dari makna yang sesungguhnya. Wadallalu, lalu mereka pun menyesatkan. Wabadda'u, mereka pun menciptakan bid'ah. Man khalafa syari'atahum, bahkan mereka membid'ahkan orang-orang yang menyelisihi syariat mereka. Justru merekalah yang bid'ah. Jadi ibarat pepatah mengatakan maling teriak maling, ahli bid'ah teriak bid'ah. Baik, kita lanjut ke halaman 14, kita ambil satu alinea lalu kita tutup pengajian. Ini sekarang ada dalil yang membantah. Jadi ketika Qadariyah dan Mu'tazilah mengatakan bahwa surga neraka belum ada, ini bantahannya. Summa saqal adillatu, yaitu Imam At-Tahawi membawakan beberapa dalil minal kitabi was sunnati, dari kitab dan sunnah, allati tadullu ala annahuma makhluqatani. Dalil itu yang menunjukkan bahwa surga dan neraka makhluk, yang sudah diciptakan atau yang belum diciptakan? Yang sudah diciptakan. Nah, ini beberapa dalil. Famin nususil kitab, dan di antara nas-nas kitab adalah qauluhu ta'ala anil jannah, perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Ini Allah berfirman, uiddat lil muttaqin, sudah dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Nah, ini adik-adik, ibu guru yang belajar bahasa Arab, para ustadz, uiddat. Ini kata kerja apa? Madi atau mudhari atau amar? Fi'il madi. Uiddat. Fi'il madi, bahasa Inggrisnya past tense. Kata kerja masa lampau, artinya sudah, telah. Uiddat lil muttaqin, sudah dipersiapkan
untuk orang yang bertakwa. Kalau berarti sudah, berarti udah ada atau belum? Sudah ada. Nah, ini bantahan untuk Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan bahwa surga neraka belum ada. Nah, padahal Allah mengatakan sudah ada. Ini kan berarti melawan Allah. Allah mengatakan sudah ada, lalu mereka mengatakan belum ada. Kalau ada berarti Allah sia-sia, mubazir. Coba. Na'udzubillah min hadhihi dhalalah. Na'udzubillah min hadza al-kufr wasyirk. Kita memohon kepada Allah dari kesesatan, kekufuran ini. Firman Allah lagi, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Surga itu sudah ada, sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kan sudah ada. Itu tentang surga. Tentang neraka Allah berfirman, uiddat lil kafirin. Sudah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya api neraka jahanam itu sesuatu yang mengepung. Mirsada itu artinya mengepung. Artinya orang kalau sudah masuk neraka dia enggak akan bisa lari. Karena apa? Karena sifat neraka mirsada, kepungan. Dari segala penjuru penghuni neraka tidak akan bisa lari. Mirsada. Seperti firman Allah di surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Rabbmu itu maha pengepung. Artinya maha mengawas. Enggak akan bisa lari dalam pantauan, dalam pengawasan Allah. Nah, jadi dalam bahasa Arab di negara-negara Arab pemantau cuaca itu dinamakan arsad, arsadul jauh, arsadul manakhi, pemantau cuaca. Kalau bahasa kitanya BMKG, bahasa Arabnya irsad atau arsad. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya api neraka jahanam itu pengepung, pemantau, pemasung. Tak bisa ada orang yang bisa lari dari neraka. Mirsad lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melampaui batas, jahanam itu tempat kembali. Ma'aba artinya marja'a atau ma'wa. Wa qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat dia, yaitu melihat Jibril, nazlatan ukhra, turun pada lain waktu, inda sidratil muntaha, turunnya di sisi sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, dekat dari sidratul muntaha itulah ada surga. Artinya sudah ada. Jannatul ma'wa berdekatan dengan sidratul muntaha. Wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sidratul muntaha. Nabi melihat sidratul muntaha, wa ra'a indaha jannatul ma'wa, dan juga melihat di sisi dari sidratul muntaha itu surga. Kama fi sahihaini, seperti pada tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min hadis Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, fi qissatil Isra, dalam kisah Isra Mi'raj. Wa fi akhirih, pada bagian akhir kisah tersebut, summan talaqa bi Jibrilu, lalu aku pun berangkat bersama Jibril, hatta ata sidratal muntaha, sampai mendatangi sidratal muntaha. Faghasyiyaha alwanun la adri ma hiya. Sidratal muntaha itu ditutupi oleh warna-warni. Jadi sidratal muntaha itu dihiasi oleh Allah dengan alwan, warna-warni. La adri ma hiya, aku enggak tahu, kata Rasulullah, warna-warni itu apa. Qala summa dakhaltul jannata, lalu kata Nabi, aku pun masuklah ke dalam surga.
fa idza hiya janabidul lu'lu'. Ternyata surga itu terdiri dari kepingan-kepingan mutiara. Janabis artinya makoti, kepingan-kepingan, potongan-potongan. Lu'lu', mutiara. Wa iza turabuhal misku, sedangkan tanah dari surga itu adalah kasturi atau minyak wangi. Jadi surga itu tanahnya minyak wangi, dindingnya mutiara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai ahlul jannah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.